Praktikum analisis finansial adalah kegiatan praktis menganalisis kinerja keuangan perusahaan atau proyek menggunakan data keuangan. Tujuannya yaitu mengembangkan kemampuan analisis keuangan. 2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan. Yang ketiga, membuat keputusan investasi yang tepat. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan proyeksi keuangan. Dalam praktikum analisis finansial, saya mengambil salah satu studi kasus, yaitu sebuah proyek pembangunan unit usaha air minum isi ulang, yang dimana saya menggunakan 4 metode. Yang pertama yaitu data input atau asumsi proyek, yang dimana investasi awalnya itu adalah 400 juta, umur proyek 5 tahun, pendapatan per tahun 170 juta, biaya operasional per tahun 70 juta, arus kas bersih per tahun 100 juta, dan tingkat diskonto itu 10%, nilai sisanya diabaikan. Yang kedua yaitu analisis finansial atau base case, yang dimana analisis finansial ini terbagi atas 4. Yang pertama itu adalah net present value atau NPV dengan rumus minus I ditambah sigma NBT per buka kurung 1 tambah R pangkat T, dengan perhitungan PV arus kas bersih selama 5 tahun sama dengan 100 juta dikali 1 dikurang buka kurung 1 ditambah 0,10 pangkat min 5 per 0,10, yang dimana PV itu sama dengan 100 juta dikali 3,79 sama dengan 379 juta. Nah, di sini kita kerjakan NPV-nya, yang dimana 379 juta dikurang 400 juta yaitu minus 21 juta. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari hasil perhitungan ini adalah NPV lebih kecil dari 0, yang berarti proyek tidak layak secara finansial. Yang kedua, internal rate of return atau IRR. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Dengan perhitungan interpolasi yang kita peroleh, yaitu IRR sama dengan 8,7%, yang dimana karena IRR lebih kecil dari 10%, maka proyek tidak layak. Ketiga, net benefit cost ratio atau NB per C. Dengan perhitungan PP benefitnya yaitu 644 juta dan PP costnya yaitu 665 juta. Dengan rumus net BC sama dengan 644 juta dibagi 665 juta, maka yang kita dapat itu adalah sekitar 0,97. Kesimpulannya, net B per C lebih kecil dari 1, yang berarti proyek tidak layak secara efisien. Yang keempat adalah payback period atau PBP, yang dimana rumus dari PBP ini adalah investasi awal per arus kas bersih, yang dimana investasi awalnya itu sekitar 400 juta dibagi dengan arus kas bersih yaitu 100 juta, yang kita dapat itu sama dengan 4. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari perhitungan ini adalah modal kembali dalam 4 tahun dari umur proyek 5 tahun. Dan metode yang ketiga dari studi kasus ini adalah analisis sensitivitas, yang dimana skenario pendapatan itu naik 10% dan arus kas bersih menjadi 117 juta per tahun, yang dimana menghasilkan NPV menjadi positif, IRR naik 10%, dan net B per C itu lebih besar dari 1. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari skenario ini adalah proyek sangat sensitif terhadap perubahan pendapatan. Metode yang keempat adalah hasil analisis atau ringkasan dari semua metode yang tadi, yaitu berdasarkan analisis finansial menggunakan metode NPV, IRR, net B per C, dan payback period. Proyek dinyatakan tidak layak secara finansial pada kondisi base case karena NPV negatif, IRR lebih rendah dari tingkat diskonto, dan net B per C kurang dari 1. Namun, hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa proyek berpotensi menjadi layak apabila pendapatan meningkat, sehingga diperlukan strategi peningkatan penjualan untuk memperbaiki kelayakan proyek. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari metode yang kita gunakan tadi dalam studi kasus itu adalah hasil perhitungan menunjukkan bahwa NPV nilai negatif, yang berarti proyek tidak mampu memberikan nilai tambah bersih pada tingkat diskonto yang digunakan. Selain itu, nilai RR lebih kecil dari tingkat diskonto, sehingga tingkat pengembalian proyek tidak memenuhi tingkat keuntungan minimum yang disyaratkan. Net B per C yang kurang dari 1 mengindikasikan bahwa manfaat yang diperoleh belum mampu menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan. Meskipun payback period relatif cepat dan masih dapat dalam umur proyek, indikator ini belum cukup kuat untuk menyatakan proyek layak karena tidak mempertimbangkan nilai waktu uang.
Sekian pembahasan dari saya mengenai studi kasus dari Pertigo Analytics.